Kabar mengejutkan soal Atalia Praratya kembali menyita perhatian publik. Ia dikabarkan telah ditalak sejak sekitar 3 bulan lalu, sebelum isu perpisahan ramai diperbincangkan. Informasi ini pun langsung memicu beragam reaksi netizen. Meski begitu, pihak terkait belum mengungkap detail secara terbuka dan meminta publik menghormati proses serta privasi keluarga yang tengah menjalani masa sulit. Alasan Atalia Praratya menggugat cerai Ridwan Kamil akhirnya mulai terungkap. Melalui jalur resmi, gugatan tersebut disebut didasari pertimbangan pribadi dan rumah tangga yang tidak lagi bisa dipertahankan. Namun, Atalia memilih tidak membuka detail masalah ke publik dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Keduanya juga meminta masyarakat menghormati privasi demi kebaikan bersama. Yanti Nurdin, pengacara dari aktris Sani Aura Syahrani alias Aura Kasih, memberikan penjelasan soal hubungan asmara kliennya dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Mocamat Ridwan Kamil. Yanti menegaskan kabar hubungan asmara Aura Kasih dengan Ridwan Kamil tidak benar. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ridwan Kamil akhirnya memberikan klarifikasi terkait isu yang ramai diperbincangkan publik. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Atalia selama menjalani rumah tangga. Ridwan Kamil menegaskan komitmen dan prinsip yang selalu ia pegang dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Pernyataan ini pun langsung menyita perhatian publik. Netizen terbelah, sebagian memberi dukungan, sementara lainnya meminta semua pihak menghormati proses dan privasi keluarga tersebut. Ini nih, dia kan lahir tahun 2019 waktu itu. Terus bapaknya pergi itu dia umurnya 8 bulan. Tapi aku nggak lihat sisi sedihnya, yang penting lihat dianya happy. Siapa sih Om Dodo? Panggil Om Dodo. Tidak ada yang menyangka, sebuah potongan video singkat di TikTok justru membuka kembali kotak isu yang selama ini dianggap sudah mereda. Bukan pengakuan, bukan klarifikasi, bahkan bukan dari sosok dewasa, melainkan dari seorang anak. Satu kalimat polos yang terucap tanpa beban, tanpa skenario, tanpa kepentingan apapun. Namun, justru kalimat itulah yang membuat ribuan netizen berhenti menggulir layar, mengulang videonya, membaca kolom komentar, dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik semua ini? Sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kavi. Nah, ini masuk lagi ke segmen ya, Ridwan Kamil. Kuasa hukum Ridwan Kamil tepis jika Arkana bukanlah anak dari Aura Kasih, guys ya. Waduh, seperti apa infonya? Yuk langsung kita simak ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Mungkin tadi kalian sudah melihat beberapa infonya, tapi kita ada info yang harus kita lihat dan kita reaction, kita komen tadi di setiap video-videonya guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys. Kuasa hukum Ridwan Kamil menegaskan isu yang mengaitkan Arka dengan Aura Kasih adalah tidak benar. Berdasarkan dokumen hukum resmi, dipastikan tidak ada hubungan biologis maupun hukum. Dalam perkara perceraian pun tidak ditemukan pihak ketiga, sehingga kabar yang beredar dinilai hanya spekulasi. Waduh, bentar-bentar apa nih? Tinggal tunggu kesimpulan. Waduh, apa nih? Didoain Bu sama Bu. Didoain sama Bu, sama siapa? Doakan saja semuanya. Pak punten Pak, boleh. Untuk keadaan Pak Arka sendiri gimana saat ini? Punten. Ya, nuhun minta doanya ya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti dari kedua belah pihak. Jadi proses persidangan sudah dilakukan oleh penggugat dan penggugat. Ya pada intinya berjalan dengan baik. Waduh, aku kira pertama ngeliat ibu ini tuh ibu Indah Beren ya, agak tipe ya, sekilas mirip sama Indah Beren. Berarti gugatan sudah dibacakan tadi? Sudah, gugatan sudah dibacakan, terus jawaban dari Pak RK juga sudah disampaikan. Saksi? Saksi dari tadi dari Ibu Atalia sudah ada. Ada berapa orang? Ada 2 orang. Berarti... Waduh ya. Dijodohkan dengan Atalia Praratya, Kang Deddy malah bilang begini, nama Kang Deddy Mulyadi kembali jadi perbincangan setelah dijodohkan netizen dengan Atalia Praratya. Menanggapi hal itu,
Kang Deddy justru melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengatakan tidak akan lama lagi melepas masa dudanya. Ucapan tersebut langsung menyita perhatian publik. Meski tak menyebut nama siapapun, pernyataan ini membuat netizen berspekulasi dan ramai mendoakan yang terbaik untuk Kang Deddy. Waduh, tuh guys Kalau ya. pengen tahu betapa kerasnya politik di Indonesia, ingat satu nama, Ridwan Kamil. Dia dulu adalah simbol harapan, pemimpin muda, cerdas, kreatif, romantis, dekat dengan rakyat, dan terlihat berbeda dari politik pada umumnya. Dari arsitek jadi wali kota Bandung, naik jadi gubernur Jawa Barat, sepak terjangnya disukai publik, ia seperti bukti bahwa politik masih punya cahaya. Setelah itu isu datang, dugaan perselingkuhan viral di media sosial, kabar hukum, penggeledahan KPK, Apa nih? KPK dalamnya dugaan aliran dana BJB dari FKK Aura Kasih guys tuh ya. spekulasi korupsi beredar cepat, padahal belum ada bukti nyata. Timelinenya jadi berubah, yang dulu memuji sekarang ikut menghujat, yang dulu sosok harapan sekarang hancur lebur rata dengan tanah. Begini Iya ya, dulu dipuji-puji bahwa oh enak ya Ridwan Kamil bla 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 bla. Sekarang ya citranya sudah hancur ya. Inilah politik bekerja. Bukan hanya tentang benar atau salah, tapi siapa yang lebih cepat mempengaruhi persepsi. Di era sekarang yang dipercaya adalah isu bukan fakta yang terjadi. Satu isu bisa meruntuhkan reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dan mungkin sekarang pertanyaannya bukan hanya apakah Ridwan Kamil bersalah, tapi siapakah dalang di balik semua ini. Iya, sepertinya ada yang dia apa ya? Mungkin ada sedikit bentrok sama salah satu ya orang atau sekelompok itu, sehingga mungkin boroknya langsung aibnya langsung dibongkar gitu guys ya. Makanya seperti ini gitu guys ya. Waduh. Siapa nih guys? Yap, Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil kan sekarang ini lagi hangat banget menjadi topik pembicaraan, mau di media cetak, media sosial, terus juga di televisi juga. Nah sekarang gua mau merangkum 3 kesalahan fatal yang sudah dilakukan Pak Ridwan Kamil sehingga mengancam keberlangsungan karirnya. Disclaimer dulu, data-data ini gue dapetin dari sosial media dan beberapa gue cari juga di Google ya. Yang nomor 3 dulu ya, yang nomor 3 itu Pak Ridwan Kamil seringkali membuat program-program atau kebijakan-kebijakan itu yang tidak relevan dengan permasalahan masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Nah, biasa Pak Ridwan Kamil itu lebih mementingkan program-program yang estetika kota, yang padahal banyak banget permasalahan di masyarakat yang seperti banjir, kemiskinan, terus juga lapangan pekerjaan. Nah itu tidak difokuskan kepada itu, justru difokuskan untuk pembuatan tata kota, ruang publik seperti itu. Dan masyarakat menilai justru fokusnya itu bukan ke strukturalnya, tapi lebih ke kecantikan dari kota. Sebenarnya nggak salah, tetapi buat apa kita bikin kotanya cantik tapi masyarakatnya menderita, banyak yang tidak mendapatkan kelayakan hidup begitu loh, maksudnya mereka kayak gitu, jadi kayak nggak sesuai. Yang kedua, masyarakat juga menilai Pak Ridwan Kamil itu terlalu over branding dan personalisasi diri. Maksudnya gimana nih? Maksudnya kayak gini, masyarakat menilai bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil itu terasa seperti membuat konten gitu. Banyak yang suka tapi tidak tepat sasaran kayak gitu. Jadi pada kesel masyarakatnya. Terus juga yang kedua, yang kedua ini nih guys, masyarakat apa nih? Ridwan Kamil dinilai tak tahan kritik katanya gitu guys. Oh, blokir kritik bikin panik, beretika saat kritik jangan sarah kata guys. Nilai kalau Pak Ridwan Kamil itu sangat susah dikritik. Jadi kalau sudah ada mulai yang mengkritik, Pak Ridwan Kamil menganggap bahwa itu adalah penyerangan pribadi. Aduh, yang padahal sebagai negarawan harus terbuka dong terhadap saran dan kritik, apalagi itu datangnya dari masyarakat. Setuju nggak kalian? Paling pertama nih adalah isu kontroversi tentang kehidupan pribadinya Bapak Ridwan Kamil. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Nah ini nih yang menjadi permasalahan utama saat ini ya. Seperti isu Pak Ridwan Kamil dengan beberapa perempuan yang padahal kita sama-sama tahu bahwa Pak Ridwan Kamil sudah menikah dengan Bu Atalia, bahkan sudah memiliki anak. Sehingga Pak Ridwan Kamil tuh jadi kehilangan simpati dan respect, bahkan para pendukungnya pun sekarang kayak nggak ada di sampingnya Pak Ridwan Kamil. Sebenarnya sih kedengeran kasihan, tapi ya kalau dilihat-lihat ya salahnya Pak Ridwan Kamil juga sih. Tuh guys ya, itu dia kesalahan ya katanya ya dari Pak Ridwan Kamil ya, yang anti kritik gitu guys ya. Dan aku sih ngerasa dia kayak apa ya, kayak
mungkin ada salah satu nggak serp gitu, nggak krep sama salah satu oknum ya, mungkin salah satu grup itu, sehingga nama dia tuh ya udah aibnya dia dibongkar semua gitu guys ya. Entah ini benar, isunya benar atau enggak gitu guys ya, atau mungkin ada bilang ini cuma pengalian isu ya atas dugaan korupsi dari Pak Ridwan Kamil ya tadi ya. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana melihat info ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.